selamat datang di podcast Jawa Barat. Kali ini venue kita tempatnya udah adem-adem nyaman gini ya. Jadi dan juga sendu-sendu nyantai gitu. Jadi kali ini kita juga bakal bahas pembahasan yang penting tapi tetap santai untuk dibahas. Jadi pembahasan kita kali ini adalah apakah sanksi tegas efektif untuk mengurangi perundungan di kampus. Latar belakang dari pembahasan kita kali ini yaitu ada dari kasus perundungan di kampus Universitas Udayana. Jadi perundungan di Universitas Udayana memakan korban sampai korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Konon berdasarkan berita yang beredar, latar belakangnya adalah banyak sekali teman-teman kampusnya atau lingkungan kampusnya itu merundung si korban ini, sehingga korban merasa tidak kuat dan beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kampus. Sebelum mulai ke pembahasannya, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Pertama-tama, perkenalkan, aku Aimar Ramadhani Aziz dari Prodi Akuntansi dengan NIM 250211032 yang berperan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Stefani Fernanda Evelyn Marlanto dari Prodi Hospitality and Tourism dengan NIM 2510303024. Saya sebagai tim pro. Dan perkenalkan, nama aku Sharon Lufani dari Prodi Hospitality and Tourism dengan NIM 2510303025 sebagai narasumber kontrak. Oke, terima kasih kepada Stefani dan Sharon yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di pembahasan kita kali ini. Jadi pertama-tama untuk latar belakangnya tadi udah aku jelasin kali ya di awal. Jadi untuk menanggapi perkataan tersebut kita mau dengar dulu buat pendapat dari tim pro nih. Kira-kira kalau dari tim pro itu gimana ya tanggapannya? Apakah sanksi tegas itu efektif untuk mengurangi kasus perundungan di kampus? Kalau menurut aku sih efektif banget ya, karena kalau misalkan kita dapat sanksi tegas, misalkan kayak SP1 atau bahkan dia dikeluarin tuh kayak berdampak besar nggak sih? Kayak dia jadinya kayak, aduh mendingan gue jangan ngebully deh, nanti gue dikeluarin, atau nanti nilai gue kurang, absen gue kurang, nanti lulusnya susah. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kalau menurut aku kayaknya kalau sanksi doang udah cukup. Soalnya kalau misalnya nih kita lihat-lihat lagi, kayaknya banyak pelaku perundungan yang punya latar belakang tersendiri. Kenapa sih dia bisa jadi perundung gitu? Kayak misalnya dia punya trauma tersendiri, mungkin dia dulunya juga korban kayak gitu. Jadi menurut aku mungkin pendidikan tentang perundungan ini perlu banget, dan terapi setelah pasca perundungan ini juga perlu gitu loh. Jadi kayak mereka bisa memperbaiki diri dari dalam, bukan cuma dari dikasih hukuman terus nanti setelah itu bisa aja mereka melakukan kembali gitu. Jadi mungkin kita harus mengulik dari dalam, kenapa sih mereka bisa punya niatan buat merundung kayak gitu loh. Kita gali gitu loh. Oke, jadi jujur opini dari kedua narasumber kita keren banget ya teman-teman. Memang perundungan itu hal penting yang juga itu memiliki efek dan dampak yang sangat-sangat besar kepada korban. Pun dari dua opini tadi itu juga sangat-sangat berpengaruh kepada pelaku maupun korbannya. Jadi kalau menurut Stefani, apakah bimbingan konseling itu sangat diperlukan lebih dari sanksi yang tegas? Kalau menurut aku memang diperlukan, tetapi sanksi tegas itu juga bukan hanya sebagai hukuman aja, tetapi juga edukasi dan pencegahan yang efektif untuk mahasiswa yang melakukan pembulian gitu. Jadi mereka lebih tahu nilai cara menghormati dan menghargai orang lainnya. Nah, jujur dari dua statement narasumber kita dua-duanya keren-keren banget dan valid ya teman-teman. Karena kasus perundungan itu tidak hanya memberi efek kepada si korban, tapi juga ke si pelaku. Dan itu memang harus diberikan sih menurut aku. Karena kan korban itu pasti setelah dia mendapatkan perundungan,
dia pasti akan ada dampak-dampak negatif yang akan dia bawa bisa jadi sampai ke seumur hidupnya. Contohnya itu dia pasti akan mengalami efek trauma untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, untuk interaksi sama orang-orang tertentu, atau bahkan tidak pandang orang kali ya. Jadi kayak dia jadi takut aja gitu loh buat interaksi sama orang. Pun juga buat si pelakunya pasti akan ada sanksi sosial ya, entah itu dari lembaga pendidikannya atau dari tempat kerja, atau dia juga pasti akan dipandang jelek sama teman-teman di sekitarnya itu. Nah, dari dua pendapat tadi, menurut Stephanie, apakah konseling itu cukup memberikan sanksi dan apakah itu termasuk manjur untuk pelaku perundungan? Kalau menurut aku bimbingan konselingnya seperti tadi yang dikatakan Sharon, menurut aku sih perlu juga, cuma menurut aku sanksi tegas tuh bukan hanya sekedar cuma bentuk hukuman aja gitu loh, tetapi juga sebagai alat edukasi dan pencegahan yang efektif untuk mahasiswa melakukan hal tersebut gitu. Jadi dengan adanya sanksi tegas, mahasiswa tuh jadi lebih menghargai dan menghormati orang lain. Oke. Itu sih pendapat aku. Biar ada efek jerah juga ya. Iya, jadi dia lebih memandang orang lain kayak, oh gue harus menghormati orang lain. Oke, karena kan kalau dikasih sanksi tegas kayak misal DO atau SP itu kan juga dia pasti ada rasa was-was dong, kayak Betul. aduh masa pendidikan gue sia-sia aja nih karena ngerundung orang gitu, apalagi Betul. itu nggak ada manfaatnya ya. Yes. Nah, kalau dari pemaparan argumen tadi, kira-kira menurut Stephanie itu gimana ya? Apakah maksudnya kayak solusi apa yang bisa memberikan efek jerah kepada pelaku perundungan ini? Kayak apakah kita harus memadukan antara konsep sanksi tegas dan juga pendidikan karakter dan konseling, atau gimana kira-kira baiknya? Menurut aku sih ya, pendapatku tuh kalau misalkan hal seperti itu kita bisa melakukan pendalaman karakter dulu, misalkan dengan dilakukan seminar. Oke. Tetapi kita juga pihak kampus itu juga tetap mempertegas dengan adanya sanksi, bahwa jika ada yang melakukan perundungan itu akan diberikan sanksi tegas. Oke. Iya, ya. Nah, seminar ini juga berperan penting sih jujur ya, kayak Yes. misal ada psikolog atau kayak orang yang berperan penting dan memiliki ilmu-ilmu tentang dunia psikologi, khususnya di dunia perundungan dan sanksi ini, memberikan pemaparan pemaparan materi tentang bahayanya perundungan dan juga dampak-dampak negatif ke korban ini. Nah, kira-kira dari pembahasan tadi yang aku paparin itu, kalau menurut Sharon, kira-kira gimana langkah efektif untuk pelaku perundungan maupun ke korbannya? Jadi kayak apa yang bisa kita lakuin untuk nyegah perundungan ini? Oke, jadi kalau menurut aku, kalau Stephanie tadi kan kita bikin seminar ya. Yes. Kalau aku menurut aku kita bisa bikin program kayak anti-bullying ambassador kayak gitu. Jadi kayak di kampus kita ini ada program kayak gini, jadi mahasiswa kita itu bisa langsung terlibat gitu. Terlibat biar kalau misalnya nih kita ngelihat ada korban perundungan, kita bisa langsung kayak gimana ya, memberi saran kayak gitu kepada perundungnya atau bahkan ke korbannya langsung gitu. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa terlibat secara langsung gitu kepada pelaku dan korban pembulian ini gitu. Iya benar. Jadi jujur kedua saran ini dan kedua pendapat ini itu sangat-sangat masuk akal dan bisa juga diterapkan di dunia kita sehari-hari sih ya. Jadi kayak seminar ini bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk mencegah tentang perundungan. Jadi kayak misal orang yang tadinya memiliki latar belakang yang menyebabkan dia bisa untuk melakukan perundungan, semenjak mendengar edukasi di seminar ini, dia kayak bisa mikir kayak, oh ternyata perundungan itu salah ya, oh kayaknya kalau prosesnya dibalik aku bakal nggak suka, semacamnya kayak gitu. Dan juga kalau menurut aku pribadi sebagai host, perundungan itu bisa terjadi ke siapa saja dan korbannya bisa jadi siapa saja. Pun rasa-rasa trauma atau dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh korban itu bisa menghantui seumur hidup ya. Nah, kalau untuk dari Sharon tadi, kita ada anti-bullying ambassador. Itu
itu juga jujur bagus banget. Jadi kayak misal ada mahasiswa yang menjadi anti bullying ambassador ini, jikalau misal amit-amitnya dalam lingkungan kampus ini ada pembulian, ada perundungan, si anti bullying ambassador ini bisa turun tangan langsung. Jadi kayak dia bisa menegur perundungnya secara langsung, dia bisa memberi konseling kepada korban secara langsung gitu. Nah, jadi kasus seperti ini seperti contoh dari kasus perundungan di Universitas Udayana yang baru terjadi beberapa hari lalu, itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi kayak bahwa perundungan itu bisa menjadi hal yang sangat serius dan bisa memberikan dampak yang sangat serius juga kepada korban itu. Mungkin kedepannya untuk para lembaga-lembaga pendidikan atau mungkin kantor atau lingkungan manapun itu bisa menerapkan sih tentang anti-bullying ini. Jadi kayak bisa lah kita mencegah perundungan, karena itu bisa terjadi ke siapa saja. Kalau misal itu terjadi ke orang terdekat kita, pasti kan kita sakit hati dong, apalagi kalau sampai kehilangan juga ya kan. Nah, dari kasus di Universitas Udayana ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perundungan itu bukan hanya persoalan individu, tapi juga itu bisa dijadikan tanggung jawab bersama, bahwa lingkungan sekitar juga mengambil peran yang sangat penting ya. Jadi kayak misal kita menjadi saksi perundungan dan kita tidak melakukan apa-apa untuk mencegah perundungan tersebut, bisa aja kita menjadi salah satu pelakunya loh, karena kita nggak mencegah perundungan tersebut gitu. Jadi untuk lingkungan manapun yang sedang menonton ini, jika di sekitar kalian mulai ada indikasi perundungan, segera diberhentikan sebisa kalian juga, karena itu dampaknya sangat serius dan bisa menghantui si korban ini sampai waktu yang tidak kita ketahui. Terima kasih kepada Stephanie dan juga Sharon atas diskusinya, atas pendapatnya kali ini. Semuanya bagus banget, pendapat-pendapatnya keren-keren banget, dan semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa kita aplikasikan sehari-hari, dan juga semoga perundungan di Indonesia ini bisa semakin berkurang, bisa tidak ada korban lagi, dan semuanya bisa hidup damai. Terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.